엄마 친구를. Halo bre, kembali lagi bersama dengan saya hanya di channel Netfilm 98. Kali ini Mimin akan update film drakor terbaru yang dirilis tahun 2025. Film ini melanjutkan film Hunter with Scalpel season 1 episode 10-12. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Selamat menikmati dan enjoy video. Film melanjutkan episode selanjutnya, yang mana ketika Seo-hyun dan adiknya Seon yang masih anak-anak sedang bermain bersama. Seo-hyun sangat menyayangi sang adik meskipun Seon bukanlah adik kandungnya. 흰눈이 펑. 근데 문 안으로 못 대. 누군가 문을 두드렸죠. 비는 저를 탄. Tak lama berselang datanglah Pak Choi yang langsung menghampirinya. Di sana ia pun langsung memperingatkan Seo-hyun agar jauh-jauh dari Seon dikarenakan dia sangatlah berbahaya. Ternyata selama ini Seon juga telah dikurung oleh Pak Choi. Itulah alasannya mengapa Seo-hyun selalu dilarang jika ia bermain dengan Seon. 잘못했어요. 태연이 가두지 마요. 이제 태연이. Kemudian scene yang memperlihatkan masa kini, yang mana pada malam hari itu Seo-hyun berjalan seorang diri di gang sempit setelah pertemuannya dengan Jung-hyun. Ia pun kecewa terhadap Jung-hyun yang sudah tidak percaya lagi dengannya. 누군지 아시죠? 말씀해 주세요. Seo-hyun sempat berhalusinasi melihat bayangannya pada saat dia masih anak-anak dulu. Ia pun ingin bercerita tentang hidupnya yang sudah hancur. Namun ternyata seseorang yang ada di hadapannya adalah seorang bocah yang baru saja pulang dari sekolahnya. 언니요? 저? Di sisi yang lain, yang memperlihatkan para detektif kepolisian sedang berada di rumah Kwon Hyung yang telah mati karena dibunuh oleh Seo-hyun. Tak lama dari itu, datanglah Jung-hyun bersama dengan para petugas investigasi. Chang Jin telah menemukan pancuronium, sementara itu Jung-hyun menemukan pisau bedah di tempat itu. Seo-hyun telah ditelepon oleh petugas rumah sakit karena tiba-tiba saja ibunya telah terkena shock hipotensi. Ia pun langsung segera pergi ke sana. Tak lama ia pun tiba. Menurut suster, ibunya masih dalam keadaan kondisi yang lemah. Telah terungkap pisau bedah itu ternyata pemberian ibunya. Ia sangat percaya bahwa Seo-hyun adalah orang baik. Saat berada di kantor polisi, Ketua Jung pun dibuat bingung dengan kasus ini dikarenakan Kwon Hyung adalah orang yang mereka kejar sebagai pelaku. Tak sampai di situ saja, mereka juga menemukan pancuronium di tempat itu. Di dalam video rekaman itu terdapat seseorang yang membawa mayat menggunakan koper. Namun mereka masih belum bisa mendapatkan hasil yang jelas. 있어야 될 거 아니야. 된다는 거야? 아직 그 감정 결과가 나오기 전이지만은. Ketua Jung kemudian menanyakan kepada Jung-hyun bagaimana menurutnya tentang kasus ini. Jadi meskipun Dr. Seo-hyun pada suatu waktu kejadian sempat terekam oleh CCTV, namun mereka juga masih belum jelas siapa orang yang mengirimkan videonya. Namun teman-temannya pada curiga terhadap Dr. Seo-hyun dikarenakan mengapa dia bisa barengan dengan waktu kejadian pembunuhan itu. Ditambah lagi obat pancuronium tidak sembarangan orang bisa mendapatkannya. 증거들 결과가 나오면 용자 특정 여부에 따라 부정은 내일 중에는. 그리고 권영조 씨가 실종일지 잠적일. Tak lama dari itu Dr. Seon dari forensik mengabarkan tentang hasil tes uji darah
Dan disinilah kemudian terungkap noda darah pada pisau bedah semuanya milik Won Hyung. Namun yang lebih anehnya lagi, jika pisau bedah yang mereka temukan di tempat TKP sangat mirip dengan pisau bedah milik Dr. Seo Hyun yang selalu dibawanya. 야 이게 뭐야? 그럼 서 과장이 범인? 모양이 서 과장님 전용 메스랑 똑같. Terlihat saat itu Seo Hyun masih berada di samping sang ibu. Ia pun kemudian teringat dengan kenangan ia bersama dengan sang adik, yang mana Seo Hyun sangat merasa bersalah karena dirinya mereka tidak diperbolehkan untuk bertemu kembali. Seo Hyun membacakan semua cerita dari buku yang ia bawa. 긴 겨울이 지나 봄이 오자 봄은 잊어주려. 그제야 안심. 그러자 엄마가 소녀들에게 말했어요. 오랜 시간 동안 Lalu para kepolisian itu segera bergegas pergi ke rumah sakit untuk memeriksa Seo Hyun. Seo Hyun yang sedang membereskan tempat tidur ibu, ia tak sengaja menemukan sebuah buku milik Seo Hyun dan adiknya yang diselipkan di bantal, yang mana ternyata buku tersebut emang telah dibawa oleh Pak Choi yang sudah mengetahui tempat ibu Seo Hyun dirawat. Diam-diam dia telah membuat ancaman dan juga teror kepadanya. Seo Hyun langsung memasukkan buku itu ke dalam tas setelah mendapatkan beberapa bukti dalam setiap melakukan pembunuhan. Di sisi yang lain, para kepolisian akhirnya tiba. Mereka pun langsung segera pergi menuju ke tempat ibu Seo Hyun dirawat. Seo Hyun yang melihat ada para kepolisian kemudian langsung segera pergi dengan melewati jalan yang berbeda. Namun kebetulan saat itu Jung Hyun melihatnya. Ia pun berusaha untuk mengejar Seo Hyun. Namun sayangnya dalam aksi pengejaran itu Jung Hyun gagal untuk mengejarnya. Justru dia malah kehilangan jejak Dr. Seo Hyun. Saat berada di luar, Jung Hyun mulai membagi kelompoknya. Dia akan pergi ke tempat rumah sakit itu lagi untuk menanyakan hal ini. Dan dua polisi lagi diperintahkan untuk memeriksa rumah Dr. Seo Hyun. 함께 주변 검문 시작해 주세요. 예, 알겠습니다. Sementara itu, Seo Hyun sudah berada di dalam supermarket. Ia pun sempat teringat tentang janji dia kepada Sehun untuk membuatkan pesta ulang tahunnya tanpa sepengetahuan ayahnya. Seo Hyun kemudian langsung menaruh buku itu di rak, yang mana tempat itu sudah dipasang CCTV. Saat itu Jung Hyun diceritakan oleh salah satu perawat jika selama 5 tahun ibunya dirawat di rumah sakit. Seo Hyun selalu datang kemari setiap malam untuk menjenguknya, bahkan memberikan kasih sayang yang sangat besar. Hal itu tentunya membuat Jung Hyun yang masih diliputi tidak percaya bahwa Seo Hyun adalah pelakunya. Namun dia adalah seorang detektif yang harus menegakkan keadilan. Ia pun kemudian berencana akan pergi ke Haryong, tempat kasus pembunuhan Tong Biru, karena dia sangat yakin jika Seo Hyun pasti akan pergi ke sana. Dia sangat yakin jika Dr. Seo Hyun menyembunyikan tentang pancuronium pasti ada alasannya. Karena ia yakin zat itu juga memiliki kandungan sama persis dengan zat dalam kasus Tong Biru itu. 이제 분명 있을 겁니다. 파란통 사건에서 검출된 6년가도 정확 활용으로 가시죠. Sementara itu para kepolisian sudah berada di tempat Seo Hyun. Siaku dan Siakgum ditugaskan untuk memeriksa ke dalam rumah.
Dan disinilah secara tiba-tiba saja Seok-woo terkejut tatkala ia sedang memeriksa kamar mandi, yang mana ternyata di sana ada sebuah benang dengan potongan tubuh manusia yang berada di dalam ember biru. Bahkan Seok-gun pun muntah-muntah karena mencium aroma bau busuk yang sangat menyengat itu. Dan seperti biasa ya lur, itu adalah ulah Pak Choi yang ingin menjebak anaknya. Seo-hyun yang baru tiba melihat rumahnya sudah dikelilingi oleh para kepolisian. Ia pun langsung segera pergi dari sana. Namun aksinya keburu ketahuan oleh beberapa polisi yang terlebih dahulu melihatnya. Ia pun berusaha untuk bersembunyi dan akhirnya berhasil lolos dari polisi yang membuntutinya. 어디까지 가야 되는 거야? Chang Jin yang baru tiba di tempat Haryong kemudian telah mendapatkan telepon dari rekannya tentang penemuan mengerikan di rumah Dr. Seo-hyun yang menaruh tubuh korbannya. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah yang dulunya milik Pak Choi dan juga Seo-hyun. 여기. Di dalam rumah, mereka menemukan cat berwarna merah di lantai. Jong Hyun teringat dengan jejak sepatu yang sama dengan sepatu milik Dr. Seo-hyun. Dengan ingatan yang luar biasa, Jong Hyun juga melihat ada bekas jejak sendal milik Pak Choi di lantai itu. 이게 많이 티가 나나? 집에서 본. Seo-hyun yang berjalan tanpa arah dan tujuan, kemudian sedang melihat ayahnya yang berada di tempat kerja. Ia pun kemudian langsung masuk ke dalam, lalu menyiapkan sebuah pisau untuk menghabisi nyawa ayahnya yang telah membuat hidupnya sangat menderita. Namun ketika Seo-hyun ada kesempatan untuk membunuhnya, ia tak tega harus menghabisi ayahnya sendiri. Pak Choi pun tidak bisa berbuat banyak untuk melawan anaknya. Namun ketika Seo-hyun lengah menanyakan di mana mobil boxnya, ia pun berhasil dicekak oleh Pak Choi. Kemudian pertarungan pun terjadi kembali. Pada akhirnya Seo-hyun harus dibuat tidak berdaya melawan ayahnya. Ia pun kemudian langsung dibius. Kini Seo-hyun sedang dibawa oleh Pak Choi menggunakan mobil boxnya, yang mana di dalam banyak sekali alat-alat bedah untuk mengeksekusi para korban. Setelahnya terlihat kini Pak Choi sedang memainkan sandiwara kembali. Jadi seolah-olah ia telah mendapatkan penyerangan dari seorang pelaku pembunuh berantai. Ia pun berteriak histeris tak karu-karuan sehingga mengundang banyak para polisi yang langsung mengevakuasinya. Tak lama dari itu datanglah Jong Hyun di sana. Hyuk-gu mengatakan jika sidik jari Dr. Seo telah ditemukan di tempat itu. Menurut keterangan Pak Choi juga memang Dr. Seo-hyun yang telah menyerangnya. 집이 그 지형인데 엎어지면 코달 꽂아서. Jong Hyun berusaha mencari bukti lain, termasuk menemukan sepatu atau sendal Pak Choi yang sudah terkikis, dan itu ditemukan juga di tempat lantai yang penuh dengan cat. Keesokan harinya, tim detektif polisi mulai mengadakan rapat. Mereka satu persatu sudah mendapatkan informasi dari ketua Jung jika anak yang ada di dalam foto tersebut adalah Seo-hyun, padahal itu bukan Seo-hyun melainkan Seun.
다들 주목. 자, 3차 사건 증거 사진 아예 아닙니까? Oleh sebab itu, setelah mendapatkan berbagai barang bukti yang ditemukan di tempat Pak Choi dan juga di rumah Seo Hyun, akhirnya Ketua Jung memerintahkan para anggotanya untuk menetapkan Seo Hyun sebagai tersangkanya. Lalu Jung Hyun mengatakan kepada Ketua Jung jika kemarin malam dia telah pergi ke tempat Godosam. Itu adalah nama samaran dari Pak Choi. Jadi bisa disimpulkan jika pelaku pembunuhan itu sebenarnya adalah Pak Choi. Namun mereka tidak mencurigainya karena menurut informasi dulu Pak Choi telah memalsukan kematiannya. Menurut Jung Hyun, jika Seo Hyun pernah ke rumah itu bersama dengan seseorang, dikarenakan di dalam jejak sepatu bekas cat, mereka telah menemukan ada 2 orang yang berada di sana. Itu artinya kemungkinan besar Seo Hyun bersama dengan seorang pria. Ia curiga terhadap Pak Choi karena sama persis menggunakan sepatu itu. Tak sampai di situ saja, ia juga melihat kesamaan di dalam CCTV bus serta kasus pertama dan juga kasus ketiga berada di Binato milik Pak Choi. 서세윤의 죽전잎에 찍혀있는 내반술로 추정된 서세윤의 신발 사진인데 보십시오. 1.3차 사건의 접점도 최민국입니다. 전 최민국이 Setelah memeriksa ponsel cadangan yang berhasil dibawa, Seok Woo mengatakan pada saat pembunuhan kedua, Talpan Seo Hyun telah menerima banyak panggilan dari seseorang yang tak dikenal. Mereka pun sepakat jika Seo Hyun memiliki komplotan lain. 그럼 최 사장이 공범이나 Tak lama dari itu datanglah pimpinan mereka yang telah bergabung bersama dengan tim investigasi yang dipimpin oleh Hong Jin-woo. Dia ini adalah petugas polisi yang dulu menangani kasus Nam Seung bersama dengan Dr. Seo Hyun. Mereka kini akan mencari Seo Hyun yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di tempat yang lain di dekat sungai yang memperlihatkan Seon yang membuang semua barang-barang milik Seo Hyun. Namun dia tertarik dengan jam tangan Seo Hyun yang sebelumnya diberi oleh Jung Hyun dikarenakan itu ada alat GPS-nya. Seo Hyun dalam kondisi matanya yang samar-samar karena pengaruh obat bios. Ia pun dihampiri oleh Seon yang langsung membersihkan luka pada jidatnya. 풀어줘. Seo Hyun meminta Seon agar melepaskan ikatan tali pada lengannya, namun Seon enggan membantunya. Diketahui ternyata meski Seon menggunakan baju seragam sekolah, namun ia tidak pernah sekolah sama sekali. 없어서 안 다녀도 돼. 근데 어떻게 알아 재밌는지 없는지. 훌륭한 사람 못 돼. 니네 아빠가 Jung Hyun sedang berbicara empat mata dengan Hong tentang kasus ini. Jung berusaha meyakinkan Hong jika Seo Hyun tidak mungkin dia adalah pelakunya. Dikarenakan jika memang dia benar pelakunya, ia tidak akan mungkin meninggalkan bukti-bukti kejahatannya di TKP. Hong Jin-woo kemudian merasa aneh kepada Jung Hyun yang terus menutupi Seo Hyun seolah-olah membelanya. Ternyata Hong Jin-woo sudah tahu dari dokter Yang jika sebelumnya Jung Hyun sudah tahu tentang Seo Hyun yang mengubah hasil laporan sebelum pemberitahuan dari badan forensik. 믿어지지 않습니다. 뭔가 다 어긋나 있어요. 그렇다면 폭력인지 아시잖아요. 이상하지 않습니까? 서세훈은 담 Ia pun menyuruh Jung Hyun agar melepaskan semua kasus ini kepadanya, lalu beristirahat dari kepolisian untuk sementara waktu. Ia tidak tahu jika semua tebakan dan hasil laporan Jung Hyun benar-benar sangat tepat. Mendengar hal itu, Jung Hyun langsung segera pergi membawa semua barang-barangnya dari sana, hingga ia berhasil keluar dari kantor polisi. Saat di jalan, ia sempat membuka lembaran kasus penangkapan Seo Hyun. Namun menurut informasi, Seo Hyun tidak ada catatan kejahatan sama sekali.
Malam itu Seo-hyun sempat teringat tentang dirinya yang membuat kejutan ulang tahun untuk adiknya. Sementara itu Seo-hyun yang diajak oleh Pak Choi untuk melakukan kejahatan lagi. Jung-hyun kemudian menemui salah satu seorang dokter yang ada hubungannya dengan Seo-hyun pada satu waktu kecil. Menurutnya, Seo-hyun tidak akan mungkin melakukan kejahatan itu karena sejak kecil dia selalu mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Namun pada suatu hari, seorang biarawati datang menemuinya sembari membawa anak baru, yaitu Seon, yang mana disinilah memang Seon sejak kecil sudah menjadi seorang psikopat dengan membedah isi perut serangga, lalu menjahit kembali dan memakamkannya dengan rapi. 무덤도 만들어줘. 펴지지 않기 때문입니다. 특히 형사님은 인간이 왜 Jadi biarawati itu telah menemukan Seon dalam keadaan yang tidak sadarkan diri di dalam hutan saat musim dingin. Beruntungnya dia ditemukan oleh pendaki di gunung. Dan disinilah kita bisa mengetahui jika biarawati yang bernama Won-hye adalah ibu Seo-hyun yang kini dirawat di rumah sakit itu. Menurut dokter, jika Seon tidak boleh bergabung dengan anak lain di panti asuhan karena akan sangat berbahaya bagi anak-anak lainnya. 놈들과 함께 생활하는 건 위험합니다. 애도 주고 무덤도 만들어준다는 건 네. Dokter menyimpulkan jika Seo-hyun bukanlah seorang pembunuh karena dia tahu bahwa Seo-hyun sangat sayang kepada ibu biarawati itu. Jadi dia tidak mungkin pelaku dari pembunuh berantai tersebut. 그녀와의 약속을 지키려고 했던 앤데 진단을 받고 자리 보존하시자 그렇게 쉽게 치유되지 않습니다. Malam itu Seo-hyun didatangi oleh Seon yang membagi makanan dengannya. Namun Seo-hyun mengatakan, "Di mana Pak Choi?" Namun Seon benar-benar tidak menjawab pertanyaannya sama sekali. Seon ini benar-benar anak psikopat paling berbahaya. 친하게 지내랬어요. 니네 아빠 지금 Di sana Seo-hyun pun teringat akan masa kecilnya dulu bersama dengan adiknya. Tatkala tidak ada ayahnya, mereka selalu bersama-sama menghabiskan waktu. Terlihat Seo-hyun sangat menyayangi sang adik meskipun dia bukanlah adik kandungnya. 언니가 알려줬어. Pagi itu Hong Jin-woo sedang mengadakan pertemuan dengan para wartawan dan juga reporter. Di sana ia mengatakan telah menemukan siapa pelaku pembunuh berantai itu. Yang tak lain adalah Dr. Seo-hyun. Kini penangkapan akan segera dilakukan dan barang siapa yang bisa menemukan keberadaannya maka akan mendapatkan hadiah sebesar 50 juta won. Sementara itu rekan-rekan Jung-hyun telah mendapatkan informasi yang sangat penting. 사건 수사 과정에서 용의자를 특정, 발견하시더라도 접근하지 마시고 즉시 서울과학수사연구소 법의관이며. Sementara itu di tempat yang lain, Dr. Yang berniat ingin mengadakan pemeriksaan kembali untuk memperbaiki nama baik badan dokter forensik yang sudah tercemar gara-gara ulah Seo-hyun. 이 상황에서 서세연이 도움이 돼? Di rumah sakit Pak Choi sudah mengetahui akan kabar berita itu. Ia pun kemudian menelpon kenalannya untuk memesan sebuah kapal untuk 2 orang saja, yaitu ia dan juga Seo-hyun. Nah, kenapa di sini dia hanya memesan 2 kursi saja? Seharusnya dia memesan 3 kursi untuk kedua anaknya. Malam itu Jung-hyun sedang berada di tempat kerja Binatu. Ia pun sempat kepikiran dengan setiap ucapan dari Dr. Seo. Ia masih dibuat bimbang dengan serangkaian kejadian itu. Yang jelas dia yakin jika Seo-hyun tidaklah bersalah. 보지 맙시다. 어차피 제가 무슨 말을 해도 Ia pun kemudian mendapatkan sebuah panggilan dari Seok-woo tentang seseorang yang masih hidup. Lalu malam itu, Seo-hyun berusaha kabur dari truk box kontainer itu.
Namun ternyata saat di luar, ia melihat ayah dan adiknya yang berada di sana sedang makan malam. Ia pun kemudian langsung dibuka ikatannya oleh Seon. 아빠, 이 정도 두께면 되죠? Disinilah sang ayah memberitahu kabar berita yang sedang viral hari ini tentangnya, yang mana semua dokter forensik kini mulai menyalahkan dokter Seo-hyun yang sudah memanipulasi hasil dari Nam Seung, dan mereka semua percaya jika Seo-hyun adalah orang jahat. 부검이 개인의 독단적 조작이 있었음이 밝혀졌습니다. 세훈이 자꾸 증거를 조작하려고 하니까 오 선생님. 인간들이 다 Pak Choi kemudian memberitahu rencananya kepada Seo-hyun jika mereka akan segera pergi dari sana menggunakan kapal dan akan hidup bahagia bersama. Namun Seon tidak akan mereka ajak. Justru Pak Choi berniat ingin membunuh Seon malam ini juga. Nantinya mereka akan segera pergi dari tempat ini. 좋아. Mendengar rencana keji tersebut, lalu Seo-hyun pun langsung mengambil pisau untuk membunuh ayahnya. Namun sayangnya, saat itu lagi dan lagi Seo-hyun tak bisa melawan ayahnya itu, yang emang pria psikopat paling gila dan juga barbar. Saat salah satu lengannya dilukai, Seo-hyun pun teringat tentang masa kecilnya dulu bersama dengan Seon. Saat itu adik dan ayahnya baru pulang menggunakan mobil box yang telah membunuh seseorang. Seon disuruh membersihkan noda darah. Di dalam Seon telah melihat banyak kejutan ulang tahun dari Seo-hyun. Ia pun sangat senang tatkala Seo-hyun memberikan baju seragam yang bertuliskan namanya. Ia pun kemudian menari-nari karena suka dengan kado ulang tahun itu. Dan disinilah untuk yang pertama kalinya Seo-hyun melihat isi di dalam box kontainer yang dipenuhi dengan darah di mana-mana. Kembali ke masa kini, terlihat tangan Seo-hyun yang udah terluka cukup parah gara-gara dilukai oleh ayahnya itu. Kwon Hyung yang diam-diam pergi ke kantor polisi dan ternyata dia masih hidup. Ia pun menceritakan kronologinya. Pada malam hari itu, ia telah diserang oleh seseorang, kemudian lukanya diobati. Lalu datanglah perempuan lagi yang menyerangnya kembali. Dalam keadaan samar-samar, ia mengingat tentang perkataan Seo-hyun yang mengobati lukanya. Jika dia harus bersembunyi selama 1 minggu untuk menghindari penyerangan kembali. Ia ingat dengan bau laks di tangan seorang pria. 있어. 이세였다니까요. 당해서 Terlihat di luar Jung Hyun masih dalam keadaan bimbang. Dia masih tidak percaya bahwa pelaku pembunuh berantai itu adalah Seo-hyun. Tak lama dari itu datanglah Chang Jin yang memberitahunya ada kemungkinan besar pelaku pembunuhan itu bukanlah Seo-hyun karena berdasarkan laporan dari Kwon Hyung, penyerangan pertama dilakukan oleh seorang laki-laki yang berbau laks. 됐는데 남성이었고 손에서 서세윤은 오히려 치료를 해줬다는데요. Nah, disinilah Jung Hyun menyadari bahwa di tempat Binatu, pada ketika ia memeriksa tempat itu, ia telah menemukan laks. Kini Chang Jin pun mulai percaya dengan semua perkataan dari Jung Hyun. Ia pun akan bekerja sama dengan Chang Jin untuk mengungkap kasus ini, meskipun tidak diberi izin oleh atasannya. 선배님, 저 좀 도와주세요. 홍팀 문제는 이거 팀장님이 Pada saat rapat, Chang Jin mengemukakan pendapatnya bahwa mereka harus melakukan penyelidikan terhadap Pak Choi. Bila perlu, mereka menangkapnya. 계속 터지는데 속수무책 끌려다니면 그냥 한가하지들. 너 창진이 Namun sayangnya Hong Jin Woo tidak setuju dengan Chang Jin.
karena hanya berdasarkan dari Baulak saja mereka sampai-sampai tega harus melibatkan warga sipil. Karena pendapatnya itu Chang Jin langsung dipindahkan tugas menjadi petugas lalu lintas untuk merenungi kesalahannya. 상황이었으니까. 참고인 조사를 당연히 조사해야 되는 것이고. 아니 그럼 우리가 지금까지 뭐 수사를 설렁설렁했단 소리야? Kedua temannya tak habis pikir mengapa atasan mereka memindah tugaskan Chang Jin ke divisi lalu lintas, padahal dia hanya berkomentar ingin memeriksa Pak Choi saja. Karena mereka berdua sangat kompak, akhirnya memutuskan untuk pergi bersama dengan Chang Jin. Karena mau bagaimanapun juga mereka telah lama bersama, sehingga harus mengungkap kasus besar itu. 야 임마, 너는 강력팀 들어온 지 얼마나 됐다고 이러질 텐데 나라도 좀 도와야 하지 않겠니? 아십시오. 예? 야, 저도 절대 안 됩니다. Dalam perjalanan, mereka langsung menghubungi Jung Hyun dan memberitahunya bahwa hari ini juga mereka akan pergi ke Binatu, ke Pak Choi, untuk memeriksa tempat kerjanya sebelum dia pulang dari rumah sakit. 의사 선생님들한테 무조건 30% 할인해드릴게요. Singkat waktu mereka pun telah tiba, Siaku yang berjaga di depan. Sementara itu ketiganya mulai belusukan mencari informasi. 네 선배님 민원실 자리 Mereka akhirnya tahu ada kamar seorang perempuan. Menurut Chang Jin, anak Pak Choi telah meninggal sejak lama. Setelah diselidiki, mereka tidak menemukan sidik jari apapun di tempat itu. Lalu Siakuo memberitahu jika Pak Choi telah tiba. Ia pun segera mengulur waktu dan bertemu dengan Pak Choi yang baru saja pulang dari rumah sakit. 또 태어나셨어요? 예. 외상 후 스트레스 장애? 뭐 그런 거 있잖아요. Namun meskipun mereka menyembunyikan itu, Pak Choi mengetahui ada polisi yang sedang menggeledah rumahnya. Ia pun kemudian langsung segera pergi ke kamar putrinya dan melihat ada bekas debu penyelidikan polisi. Saat itu Xiaoyun yang sudah sadar dari pingsannya, Seun langsung mengobati lukanya. Di sana menurut informasi, Xiaoyun memiliki seorang kakak yang telah dibunuh olehnya. Seun mendapatkan informasi itu dari Pak Choi. 안 돼요. 아빠 올 때까지. Xiaoyun memintanya agar membawanya pergi ke rumah sakit, namun dia tidak diperbolehkan oleh ayahnya. Saat Seun sedang mengambil sesuatu, Xiaoyun melihat jam tangan miliknya dibawa oleh Seun. Ia pun berusaha untuk memanfaatkan situasi tersebut dengan mengatakan bahwa jam tangan itu bisa memanggil seseorang datang kepadanya. Tentunya mendengar hal itu, Seun pun langsung menghampirinya. Namun sayangnya baterai jam tangan itu telah habis. Alhasil, Xiaoyun pun pingsan. 아, 뭔지 알아요. 봐요. 안 되잖아요. Di sisi yang lain, yang memperlihatkan Pak Choi yang ditelepon oleh tim gabungan untuk melakukan investigasi penyelidikan lebih lanjut karena mereka masih membutuhkan informasi darinya. 찾아뵙겠습니다. 언니, 괜찮아. Siakbu akhirnya menemukan sebuah fakta bahwa Pak Choi kemarin telah menyewa sebuah mobil. Hal itu lagi dan lagi mengejutkan mereka semua. Jung Hyun yang mendapatkan informasi langsung segera pergi untuk menemukan Pak Choi. Sementara itu Pak Choi sendiri telah berada di tempat persembunyian mereka. Ia mengatakan kepada Xiaoyun bahwa mereka harus segera pergi dari tempat ini menggunakan kapal. Dan untuk yang pertama kalinya, Xiaoyun memanggil Pak Choi dengan sebutan ayah. 언니는 네가 알아서 좀 봐줘. 아빠,
Dalam perjalanan, Jung Hyun telah menemukan mobil box milik Pak Choi. Ia pun seketika itu langsung segera pergi untuk mengikutinya. Namun ia langsung segera memutar arah begitu Pak Choi mencurigainya. Di tengah-tengah jalan Pak Choi berhenti karena Seon disuruh untuk membeli obat oleh ayahnya. Nampaknya Seon begitu sangat cemburu melihat ayahnya yang lebih sayang daripada dirinya. Jung Hyun mendapatkan informasi dari timnya bahwa mobil box kontainer itu merupakan mobil curian. Di sana ia pun berpapasan dengan mobil box Pak Choi. Tak lama dari itu datanglah Seon yang mengatakan bahwa obat itu harus berasal dari resep dokter. Tentunya mau tak mau Pak Choi harus mengantarkannya pergi ke apotek terdekat untuk mencari obat. Di sana tanpa sepengetahuan Pak Choi, Seo-hyun diam-diam mengambil air pas semprotan. Lalu inilah yang terjadi. Lagi dan lagi Seo-hyun yang terbebani karena membawa Seon untuk diselamatkan, namun dia tidak mau. Akhirnya berhasil tertangkap lagi. Dalam posisi yang terdesak, datanglah Jung Hyun yang langsung menolongnya. Sayangnya karena dia terfokus kepada Seo-hyun, akhirnya ia pun harus terkena tusukan beberapa kali oleh Pak Choi. Meski Jung Hyun sudah terluka sangat parah, namun ia tak melepaskan Seo-hyun begitu saja. Dia berusaha untuk menahan agar Seo-hyun tidak dibawa pergi olehnya. Untung saja saat itu datanglah anggota polisi, namun dari sana Choi berhasil menyandra Seon dan pergi dari tempat itu. Seo-hyun dibuat panik tatkala kondisi Jung Hyun benar-benar sangat parah. Apakah Jung Hyun meninggal ataukah masih hidup? Dan sayangnya disinilah film yang berjudul Hunter with a Scalpel Season 1 episode 10-12 pun telah berakhir. Hanya sampai di sini saja ya bre. Nantikan film selanjutnya hanya di channel Net Film 98. Semoga kalian semua terhibur.